Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 12 jurusan IPA. Saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Baik, langsung saja kita lihat di bab 1 pendahuluan. Yang tercakup adalah latar belakang, rumusan masalah, judul penelitian dan manfaat penelitian. Kita lihat di latar belakang. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman teknik saya yang cukup penting di Indonesia. Sampai saat ini kurangnya perhatian masyarakat terhadap tanaman ini. Kurangnya perhatian disebabkan oleh hasil yang dicapai pada sekitarnya masih sangat rendah. Dibanding dengan tanaman kacang-kacang lain, kacang hijau memiliki kelebihan hijau dari segi agronomi maupun ekonomi, seperti lebih tahan kekeringan, serangan hama yang lebih sedikit, dapat dipanen pada umur 55 sampai 60 hari, dan dapat bertahan pada tanah yang kurang subur dan cara budidayanya mudah. Langsung pada rumusan masalah. Kita masuk di rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Yang kedua, bagaimana pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Masuk ke poin C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Manfaat penelitiannya, ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh tekanan air pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penelitian ini sangat bermanfaat dalam rangka penulisan ujian tugas mata pelajaran biologi untuk salah satu penunjang lulusan di Madrasah Aliyah Al-Mutakin Al-Waru. Yang poin E, kadar air yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Baik, kita masuk ke bab 2, penyuluhan pada saya langsung masuk pada bab 3 ya. Oke. Silakan. Ya. Di bab 3, metode penelitian. Di poin A ada jenis penelitiannya. Jadi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif sendiri adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Maka dari itu peneliti merasa bahwa jenis penelitian kuantitatif itu cocok dengan apa yang dimiliki oleh peneliti tentang pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Masuk ke poin D, waktu dan lokasi penelitian. Waktu dalam penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2022 dan berlokasi di Desa Monopoli, Kecamatan Molowalu, Kabupaten Kendal. Masuk ke poin J, alat dan bahan penelitian. Oke, sudah. Langsung. Yang pertama, variabel, langsung masuk pada variabel. poin D, variabel penelitian. Ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol suhu, masuk ke E, Langsung di hasil dan pembahasan. Langsung di pembahasan. Baik, bahasanya dalam percobaan ini penulis menggunakan 5 gelas bahan plastik. Kelima gelas tersebut diletakkan di tempat yang sama pada suhu yang kelembapan yang sama. Perbedaannya hanya untuk volume penyiraman yang berbeda di setiap gelasnya dengan menggunakan gelas ukur untuk penyiraman. Berdasarkan penelitian tentang penelitian bahan selama 6 hari, pada gelas pertama dengan volume penyiraman 10 liter air didapatkan hasil tinggi batu tertinggi yaitu 22 cm. Ini membuktikan bahwa
dengan volume penyiraman 10 liter air, tumbuhan kacang hijau dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Nah, untuk kelas 2 dengan volume penyiraman 20 liter, tinggi bahkan tertinggi yang didapatkan adalah 20 cm. Sudah langsung pada kesimpulan. Langsung pada kesimpulan, sarannya terus langsung pada kesimpulan. Kesimpulan ya. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beda volume penyiraman mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kecembangan biji kacang hijau. Untuk kelas yang disiram dengan volume air 10 liter, didapatkan hasil untuk tinggi batang dan tinggi air 22 cm. Ini membuktikan bahwa dengan volume penyiraman 10 liter tumbuhan kacang hijau dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan hasil data yang sangat ideal. Masuk ke saran. Ada saran yang dapat menulis berikan untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya, yaitu 1. Hendaknya biji kacang hijau disiram dengan volume air yang optimal agar hasil perkecambangan bias ideal yaitu 10 liter air berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, tempat penanaman hendaknya dilakukan di luar ruangan dengan cahaya matahari yang optimal. Sudah, terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky Ramadan yang telah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya dengan judul Pengaruh Tekanan Air Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Hijau. Pertanyaan pertama dari saya selaku penguji, 1, berkaitan dengan lembar moto di halaman 3. Coba saudara buka halaman 3. Motonya coba dilihat. Sudah? Ya. Jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika selesai. Pertanyaan saya, coba saudara uraikan moto yang Anda tulis, yang Anda muat di dalam karya tulis ilmiah Anda. Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 1. Maksud dari moto saya adalah jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika selesai. Maksudnya tanggung jawab sampai selesai. Kalau kita punya pekerjaan, kita harus menyelesaikannya sampai selesai. Jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika selesai. Baik. Pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan dari saya. Tentang judul penelitiannya ini adalah pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Ya, pertanyaan yang kedua, pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tentunya di dalam ada hipotesis, ya, dugaan sementara. Coba saudara jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif kaitan dengan judul penelitian yang saudara ambil. Pengaruh tekanan air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Silakan dijawab mana hipotesis nolnya dan mana hipotesis alternatifnya. Silakan. Terima kasih. Kondisi di atas terbanding terbalik dengan kondisi tanaman kacang hijau yang terdapat dalam tanaman
Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dimulai dengan tumbuhnya akar, batang, baru kemudian daun. Proses tersebut memerlukan waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, akar tumbuh lebih panjang dibandingkan batang ataupun daun. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan yang demikian itu dipengaruhi oleh tanah sebagai medium. Tanah pasir yang miskin untuk hara merupakan medium paling baik untuk kecepatan pertumbuhan. Walaupun keadaan tanaman kacang hijau tidak sebaik tanaman yang terdapat dalam tanaman tanah humus, baiknya keadaan tanaman kacang hijau yang terdapat dalam tanah humus disebabkan karena tanah humus kaya akan unsur hara. Saya terima kasih kepada Ananda Dwi Mahardika yang telah mempresentasikan pertanggungjawaban karya tulis ilmiahnya dengan judul Pengaruh Jenis Tanah Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau. Untuk dari saya sebagai penguji pertama, saya lemparkan dulu kepada penguji 3 atau penguji 2 yang telah mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ananda Mahardika Dwi Rahman, luar biasa pemaparan KPI Putra di depan, Pak. yang mana dari paparan variatif ilmiah yang kami dapat menyimpulkan bahwa ada 2 keindahan penting yang disampaikan. Yang pertama, bahwa ada pengalaman, 2 pengalaman, yaitu pengalaman dalam hal membuat karya tulis ilmiah dan pengalaman dalam hal melakukan penelitian. Sehingga pada saat anak melakukan penelitian, disitulah Anda akan membawa diri Anda menuju ke karya tulis ilmiah. Sehingga apa yang ditulis di karya ilmiah merupakan hasil lanjutan dari penelitian. Saya terpukau sekali. Kemudian sebelum ke pertanyaan kaitan dengan penelitian dengan tema tadi, pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau, Ustaz kepingin moto yang disajikan oleh Ananda Mahardika, jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya Ananda silakan berikan pandangannya tentang moto itu. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji 2. Moto saya di sini yaitu jangan mundur sebelum melangkah. Setelah melangkah, jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya yaitu jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang kita inginkan. Berusahalah bagaimanapun caranya, apapun caranya, insya Allah. Seperti pepatah mengatakan, setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maka setelah kita mendapatkan hasilnya, hasil yang kita raih, hasil yang kita peroleh, lalu kita syukuri, nikmati dengan cara kita sendiri. Terima kasih Bapak Penguji 2. Luar biasa. Mudah-mudahan pertahankan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan setelah tamat dari ahlinya. Kemudian kita masuk ke ranah kaitan dengan Ustaz tidak perlu menekan pertanyaan kepada penulisan karya ilmiahnya, tetapi kita masuk pada konsep penelitian.
Mungkin dari saya satu atau dua pertanyaan, setelah itu sudah cukup. Kemudian kita masuk di, Anda bisa lihat di rumusan masalah. Di situ ada pertanyaan, ada kata apakah. Ya. Apakah jenis tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? Itu sudah masuk pada fokus penelitian. Saya mau tanya secara langsung saja. Silakan Anda Malika Dewi Rahman menguraikan semenjak diberikan tugas oleh guru matematika kaitan dengan penelitian pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sebelum Anda menguraikan itu, saya tanya dulu Ustaz, ini penelitian waktunya berapa minggu? Penelitiannya 5 hari. Kaitan dengan kacang hijau. Pasti dalam melakukan penelitian berarti ada banyak hal yang menjadi kendala, baik secara positif maupun negatif. Silakan Anda uraikan dengan kunci di rumus masalah itu apakah pengaruh unsur hal tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. Silakan berikan uraian singkat tentang pengalaman yang melakukan penelitian itu. Saya coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Tumbuhan kacang hijau yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan paling cepat terdapat dalam medium tanah biasa. Akar, batang, dan daunnya paling panjang di antara yang lainnya. Namun, kecepatan pertumbuhan tersebut mempengaruhi keadaan tanaman. Hal ini dapat dilihat dari daun dan batangnya. Bentuk daun tipis, warnanya hijau dengan ukuran panjang namun sempit, sedangkan bentuk batangnya kecil dengan ukuran panjang dan berwarna hijau muda. Kondisi di atas berbanding terbalik dengan kondisi tanaman kacang hijau yang terdapat dalam tanah pasir. Tanaman kacang hijau yang terdapat dalam tanah pasir memang lebih pendek daripada tanaman kacang hijau yang terdapat dalam medium biasa. Namun, kondisi tanamannya sangat baik, batangnya lebih besar dan kuat dengan warna yang sama yaitu hijau muda. Daunnya tebal, lebar dan warnanya hijau segar. Semua pengamatan di atas dipengaruhi oleh tanah. Tanah pasir sedikit mengandung unsur hara tanah seperti nitrogen. Di dalam tanah pasir juga tidak terdapat mikroorganisme maupun bahan organik yang membantu proses penyuburan tanah. Padahal kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan mempunyai perbandingan komponen tanah, yaitu mineral 45%, bahan organik 5%, air 25%, dan udara 25%. Terima kasih. Baik, jawaban sudah menunjuk. Maksud Ustaz itu pertanyaan jenis tanah. Berarti Ananda Malika menguraikan ada tanah tadi ada kelihatan yang samping ada pasir dan ada tanah biasa ya. Sehingga bagaimana posisi tanaman di tanah yang ditanam di tanah yang pasir dengan posisi tanaman yang ditanam di tanah yang bukan tanah pasir. Itu maksudnya. Saya sudah sampaikan tadi luar biasa. Kemudian yang terakhir dari saya secara pribadi sangat antusias. Yang pertama bahwa ada dua keuntungan yang akan diperoleh Ananda dan teman-temannya kaitan dengan KTI ini. Yang pertama ada pengalaman baru di bagaimana tata cara membuat karya tulisnya. Kemudian kedua ada hal baru. Kalau bagaimana supaya bisa mereka ke KTI itu melakukan ada namanya penelitian. Kemudian di sini saya tadi ada yang namanya ada pengamatan di metode penelitian, metode penelitian. Itu ada metode percobaan, metode pengamatan, metode penelitian, dan metode kepustakaan. Ustaz kembali kedua, yaitu metode pengamatan dan metode penelitian. Sehingga kelihatan dua metode pengamatan di penelitian kita masukkan di ada rumusan hipotesis nol dan hipotesis apa tadi? Hipotesis alternatif ya. Di situ ada menunjukkan bahwa metode ini penulis digunakan untuk mengamati secara langsung. Itu memang pengamatan secara langsung. Secara langsung itu berdasarkan yang
waktu yang diberikan 5 hari untuk melakukan penelitian. Kemudian setelah itu metode penelitian itu sudah mulai meneliti pengaruh kadar air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sehingga dari metode ini maka di situ maksud saja hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Silakan Anda berikan penjelasan hipotesis nol itu seperti apa dan hipotesis alternatif itu seperti